Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar OTK Sarana dan Prasarana untuk kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar walaupun kalian sedang menjalankan PKL. Untuk pertemuan hari ini, materinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita singkat dengan K3 di dalam perkantoran. Nah, sebelum kalian belajar, silakan tonton video berikut. Semoga dapat memotivasi kalian dalam melaksanakan belajar atau kegiatan yang sedang kalian laksanakan. Setelah kalian menonton video motivasi tadi, nah sekarang kita akan belajar memulai mempelajari pengertian dari K3. Saat ini perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para karyawan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan. Nah, pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, serta bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan akibat penyakit yang diakibatkan oleh bekerja. Menurut Mangkunegara, tujuan dari K3 sebagai berikut. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya.
dan agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Jadi tidak merasa khawatir ketika mereka sedang melakukan pekerjaannya. Konsep ketiga dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, K3 memiliki banyak fungsi, baik bagi perusahaan maupun karyawan. Salah satu fungsinya adalah sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kemudian sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Pada dasarnya, kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Oleh karena itu, kecelakaan harus diteliti dan ditemukan penyebabnya, agar untuk selanjutnya dilakukan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu, serta dilakukan upaya preventif untuk menghindari kecelakaan yang serupa berulang kembali. Maka dari itu, pengertian kecelakaan kerja menurut Chandra adalah suatu kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang melakukan pekerjaan. Banyak sekali teori-teori yang membahas tentang penyebab kecelakaan kerja. Salah satunya adalah teori multiple causation. Menurut teori ini, kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan oleh satu sebab saja, melainkan beberapa sebab. Penyebab-penyebab tersebut bisa dikatakan mewakili perbuatan yang tidak aman dari para pekerja, kondisi atau situasi yang tidak aman. Secara garis besar, kecelakaan kerja biasanya disebabkan oleh dua faktor. Faktor tersebut dikelompokkan berdasarkan cara perlakuannya, yaitu unsafe condition dan unsafe action. Unsafe condition merupakan kondisi tidak aman dari mesin, alat, bahan lingkungan, tempat kerja, proses kerja, sifat kerja, dan sistem kerja. Unsafe action yaitu suatu tindakan di mana seseorang pekerja yang tidak memenuhi keselamatan sehingga beresiko menyebabkan kecelakaan kerja. Contoh unsafe condition yaitu seperti mesin tanpa pengaman, penerangan yang tidak sesuai, alat pelindung diri tidak efektif, dan lain-lain. Untuk contoh unsafe action yaitu perilaku yang tidak disengaja dan penyelewengan aturan. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, menurut jenisnya seperti terjatuh, terpeleset, tertimpa benda, atau tertabrak. Menurut penyebabnya, dari benda mati, benda hidup, atau bahan baku. Serta menurut sifat luka seperti patah tulang, amputasi, luka-luka, lecet, memar, keseleo. Menurut Bird dan Germain, tipe-tipe kecelakaan kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada aksiden, peristiwa yang tidak diharapkan yang memunculkan kerugian. Kemudian ada insiden, peristiwa yang tidak diharapkan yang belum memunculkan kerugian. Dan yang ketiga ada near miss, peristiwa hampir celaka atau hampir memunculkan peristiwa insiden atau eksiden. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah atau mengurangi resiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah pengusaha membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja. Tata kerja atau tata ruang kerja itu yang baik. Kemudian pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Yang ketiga, alat pelindung diri bisa berupa kacamata, masker, sepatu atau sarung tangan, dan lingkungan kerja seperti faktor udara, suara, cahaya, dan warna. Kesimpulan dari materi hari ini bahwa penerapan K3 ini sangat diperlukan karena menyangkut perusahaan dan karyawannya. Penerapan K3 ini juga harus memiliki prosedur yang benar yang harus diikuti sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena apabila K3 tidak terlaksana, tentu akan memberi dampak buruk terhadap perusahaan dan karyawannya sendiri. Berikut adalah contoh penerapan K3 dalam perkantoran. Silakan untuk simak videonya dan cermati video dari penerapan K3 perkantoran. Perkembangan di kehidupan zaman now. Telah terjadi banyak pergeseran dari pekerja kasar menjadi pekerja kantoran. Pekerja kantoran bukan berarti tanpa risiko. Gaya hidup dan pola kerja seharian dalam gedung bertingkat juga berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah tidak asing perkantoran terdapat dalam gedung-gedung bertingkat.
keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi bisa saja terjadi. Kantor yang aman perlu ada manajemen tanggap darurat. Dan ini titik kumpul bagi pekerja dalam situasi darurat. Enak juga nih ruang kerjanya, ringkas, rapi, terawat, dan resik. Nah, ini pasti karyawannya rajin. Cahayanya cukup, tidak bising, dan nyaman. Duduk seharian di kantor, kalau posisi tidak ergonomi, bahaya loh. Begini nih, enak kan kalau duduk ergonomi seperti ini? Posisi ini membuat kita tetap fit. Sakit pinggang, pegal tangan, jauh-jauh deh kalau posisi begini. Setelah bekerja selama 2 jam, biasanya tubuh ini kaku dan jenuh. Nah, sepertinya kita butuh peregangan nih. Mari kita lakukan peregangan setiap 2 jam sekali selama 2-5 menit. Kantor yang sehat, pekerjanya mesti ber-PHBS. Nah, ini sampah kita buang ke sini nih. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya, biar kuman gak ngikut. Merokok, no way. Nah, gitu dong. Kalau rapat, snacknya diganti buah. Kan germas. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ayo, kita senam rutin tiap Jumat, biar badan lebih bugar. Seperti ini. Jangan lupa untuk tahu kondisi kebugaran kita. Yuk, kita cek kebugaran kita. Selalu periksakan kondisi kesehatan secara rutin, atau lakukan tindakan saat sakit di unit pelayanan kesehatan. Nah, bagi ibu-ibu yang lagi menyusui dan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, ini nih, kita harus sediakan ruang ASI demi masa depan anak-anak kita. Oke kan? Kantor sehat itu? Dengan K3 perkantoran, mari kita ciptakan kantor yang sehat untuk membangun pekerjaan yang sehat, bugar, dan produktif. Setelah kalian memahami dan mempelajari materi, sekarang kalian wajib mengerjakan latihan soal yang menggunakan kuisis. Untuk latihan soal ini yang sifatnya wajib, silakan scan barcode di bawah ini atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi atau WhatsApp grup yang akan Ibu kirimkan. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dalam materi peralatan dan perlengkapan kantor. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.